Halo, selamat sore. Ada pertanyaan dari Teya. Bang, tolong tanggepin. Mau dari VT atau komen juga nggak apa-apa. Katanya alhamdulillah. Oke, kita lihat dulu VT-nya. Gempa di Taiwan seharusnya tidak terjadi. Gempa yang ditujukan ke Indonesia terpental ribuan kilo. Sangka santet, ah. Oke, sorry. Ini VT lucu sih, karena dari mana dia tahu kalau gempa ini tidak seharusnya terjadi di Taiwan. Sedangkan kalau kita lihat berita, nah ini ada berita dari Cina, CNN. Dozens trapped in tunnels after Taiwan's strongest quake in 25 years kills at least 9. Gempa terkuat di Taiwan selama 25 tahun terakhir. Artinya apa? Udah ada gempa sebelumnya di Taiwan selama 25 tahun sebelumnya. Artinya apa? Ya dalam ilmu geologi kita tahu kalau jika kejadian itu pernah terjadi di masa lalu, ya pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Baik itu gempa, tsunami, atau tornado, badai tropis, jika pernah terjadi di masa lalu, dia akan bisa banget terjadi lagi di masa depan. Ini apalagi ya, ini sebenarnya pengetahuan umum ya. Taiwan itu berada di pertemuan dua lempeng, lempeng Filipina dan juga lempeng Eurasia. Oke, kalian pasti pernah ngeliat gambar ini. Pasti dong, pernah dong, karena gue kan pernah nge-share ya kan. Sering banget nge-share pas live maupun pas bikin PT. Nah, kalau kita lihat Taiwan di sini nih, Taiwan di sini nih, di bagian agak utara Laut Cina Selatan. Taiwan itu berada dempet banget sama perbatasan antara lempeng Filipina dengan lempeng Eurasia. Kita zoom in. Nah, ini kalau kalian lihat, ini lempeng Filipina nih. Yang di atas ini lempeng Eurasia. Lihat, Taiwan ada di mana? Ada di pertemuan dua lempeng ini. Dan kalau lihat ini kan warna ungu ya, berarti dia ada di convergent boundary. Itu wilayah gempa, guys. Nah, for your information, ya untuk informasi kalian, bedanya divergent sama convergent itu apa sih? Nah, kalau divergent itu adalah pertemuan dua lempeng yang di sini nih, tapi kedua lempeng ini saling menjauh karena ada tekanan dari dalam bumi. Jadi, gitu. Nah, kalau convergent itu adalah pertemuan dua lempeng, tapi kedua lempeng ini tuh saling tumpuk tindih satu sama lain. Jadi, ada yang satunya ke bawah lempeng yang lain, jadi saling menyatu gitu loh. Dan ini membentuk zona yang namanya zona pemendaman lempeng atau zona subduksi nih, kayak gini, zona subduksi. Dan ini adalah wilayah yang menghasilkan gunung berapi dan juga gempa kalau terjadi gesekan yang menimbulkan stres di antara kedua lempeng ini gitu. Jadi di Taiwan itu tipe pertemuan lempengnya itu convergent fault boundary. Convergent ya ada gempa di situ, bisa banget menimbulkan gempa. Nah, ini tambahan guys, ini peta dari USGS atau United States Geological Survey yang nyebut kalau gempa kemarin di Taiwan itu diakibatkan oleh longitudinal valley fault yang retak atau bergeser. Nah, gerakan antara Filipina plate ya, lempeng tektonik Filipina dengan Eurasia, itu setengah gerakannya itu diserap sama longitudinal valley fault atau sesar lembah longitudinal ini. Jadi terjadi stres di situ terus ketekan, patah, dan terjadilah gempa di tahun 2024 yang besarnya itu 7,4 skala Richter. Nah, kalau kalian lihat di sini ya sejarahnya, di tahun 86 itu ada gempa yang sama gedenya, 7,4 skala Richter juga. Tahun 1922 di utara itu 7,7. Tahun 1951 7,2 skala Richter, 1938 7,1 skala Richter, 1951 7,5 skala Richter. 1920 8,2 skala Richter, 1972 7 skala Richter, 1978 7 skala Richter, 1972 7,1 skala Richter, 1951 7,3 skala Richter, 1951 7,8 skala Richter. Mana katanya Taiwan itu nggak bisa terjadi gempa. Ini banyak loh. Oh, ngarang aja dasmu ini. Coba nih ya, mas-mas yang bikin VT, lihat nih gambar ini, screenshot gambar ini. Ya, tutupin aja muka gua. Screenshot. Pelajari nih gempa-gempa ini. Apakah semua gempa ini diakibatkan oleh HARP? Tentu saja tidak. Udah sering gue bilang HARP itu tidak bisa menimbulkan gempa. HARP itu bukan untuk mengontrol cuaca. HARP itu bahkan sekarang sudah tidak dipegang oleh pemerintah Amerika, tapi dipegang oleh University of Alaska Fairbanks. Kalian lihat. Nih ya, siapapun yang bikin VT, lihat. HARP itu udah di bawah University of Alaska Fairbanks, bukan dipegang oleh pemerintah ataupun militer Amerika lagi. Itu sama kayak aja kita ngomong kalau Observatorium Bosca itu udah di bawah ITB sekarang. Atau rumah sakit UI itu udah di bawah UI, emang punya UI. Nah, HARP itu udah di bawah administratif dari University of Alaska Fairbanks. Jadi ya udah
hoaxnya udah nggak usah disebar-sebar lagi itu udah oh. Oke guys, selamat puasa. Bentar lagi buka.